Luffy menyerahkan pedang Zoro dan mengatakan dia tidak tahu yang mana miliknya, jadi dia mengambil ketiganya. Zoro menjelaskan bahwa dia menggunakan ketiganya untuk gaya pedangnya. Luffy menuntut agar Zoro memilih antara bergabung dengan krunya atau mati di sana. Sementara marinir terkejut melihat bagaimana Luffy mampu membelokkan peluru mereka, Zoro setuju untuk bergabung dengan Luffy. Kapten Morgan menyadari bahwa Luffy pasti telah memakan buah iblis. Dan setelah Zoro bertanya kepadanya, Luffy menjawab bahwa ia memakan Gomu Gomu no Mi. Kapten Morgan menjelaskan tentang buah iblis misterius, menjelaskan contoh-contoh seperti kemampuan bernapas api dan kemampuan menciptakan tsunami. Luffy kemudian menyerahkan ketiga pedang itu kepada Zoro dengan imbalan ia bergabung menjadi krunya. Zoro menerima persyaratan tersebut, mengatakan bahwa dia belum bisa mati dan dia harus memenuhi sumpahnya. Dia kemudian mengatakan bahwa jika Luffy menghalangi mimpinya, Zoro akan membunuhnya. Dengan pedang terhunus, Zoro membebaskan dirinya dari salib. Morgan memerintahkan para prajurit untuk menyerang. Luffy menggunakan Gomu Gomu no untuk mengalahkan mereka semua. Ini membuat Morgan marah. Jadi dia melepas mantel dan Koby terkejut melihat marinir melemparkan senjata mereka ke udara untuk merayakan kekalahan kapten mereka. Di tempat lain, Nami menemukan lokasi peta di pangkalan angkatan laut. Tetapi malah ada catatan dari Buggy di sana yang mengatakan bahwa ia sudah mengambil peta tersebut. Kemudian Luffy, Zoro, dan Koby berada di restoran kota bersama Rika dan ibunya. Mereka makan sampai kenyang. Dan Rika bertanya kemana tujuan Luffy menjawab bahwa dia akan pergi ke Greenland untuk menemukan One Piece. Dan Koby menjawab dengan ngeri, mengatakan bagaimana Greenland adalah tempat yang berbahaya, juga dikenal sebagai makam bajak laut. Meski begitu, Luffy tetap percaya diri dengan mimpinya. Zoro bertanya berapa banyak anggota kru Luffy, dan Luffy menjawab bahwa Zoro adalah yang pertama. Dia kemudian menunjukkan perahu yang akan mereka tumpangi. Pada saat itu, marinir masuk ke restoran. Karena Luffy dan Zoro adalah bajak laut, marinir memerintahkan mereka untuk segera meninggalkan pulau itu. Meskipun penduduk kota tidak senang dengan hal ini karena Morgan juga melecehkan mereka, pemimpinnya Letnan Reaper menunjukkan bahwa mereka tidak akan melaporkan ke markas besar angkatan laut untuk membalas budi karena telah menyingkirkan Morgan. Luffy dan Zoro bersiap untuk pergi dan Reaper bertanya apakah Koby bersama mereka. Luffy selanjutnya menjelaskan bahwa Koby menghabiskan waktu di kapal bajak laut Alvida sebagai budaknya. Dan ini membuat Koby marah karena akan merusak peluangnya untuk mendaftar di angkatan laut. Koby sudah muak dan dia meninju Luffy, menyebabkan Luffy membalas dan meninju Koby. Marinir melihat Koby tidak bersama mereka, jadi memerintahkan Luffy dan Zoro untuk segera pergi. Saat mereka pergi, Koby meminta untuk bergabung dengan marinir dan diterima. Di luar, Luffy dan Zoro naik ke perahu mereka. Dan saat mereka berlayar, marinir memberi hormat kepada mereka karena telah menyelamatkan kota, termasuk Koby. Koby bersumpah untuk bertemu Luffy lagi sebagai seorang marinir yang bertemu dengan seorang bajak laut. Kemudian Zoro bertanya kepada Luffy mengapa dia sangat ingin menjadi raja bajak laut. Luffy menjawab bahwa dia membuat janji kepada pria yang memberinya topi jerami, dan bahwa dia tidak akan mengingkari janji itu apapun yang terjadi.